Yang kedua, ayatnya yang ke-36 dikatakan, ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak, perhatikan ini, dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Jadi perhatikan, kalau di ayat 35 tadi dikatakan dengan tegas, dengan jelas, Yesus membawa kita, mengajak kita bertolak ke seberang. Artinya, posisi Yesus ada di depan. Posisi Yesus ada di depan sebagai pemimpin yang dengan jelas dan tegas mengajak murid-murid untuk sampai ke seberang. Tapi di ayat ini, ayat 36 ini, ada suasana situasi yang terbalik. Mereka menganggap bahwa mereka yang tahu tentang perahu itu, tentang danau itu. Dan karena itu dikatakan ayat ini, mereka membawa Yesus. Sekarang posisi Yesus tidak jadi pemimpin. Sekarang Yesus posisinya tidak di depan, tapi Yesus posisinya di bawah. Karena itu di bagian ayat selanjutnya bahwa Yesus ada di buritan karena merasa tidak diperankan sebagai pemimpin yang membawa mereka. Jadi mengapa mereka dikalahkan oleh masalah? Mengapa kita dikalahkan oleh masalah? Karena kita menempatkan Yesus di belakang. Sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau ingin ada kemenangan dalam hidup kita, yang pertama tadi percaya kepada Yesus. Yang kedua tempatkan Yesus di depan dalam hidup kita. Bagaimana caranya menempatkan Yesus di depan? Mulailah segala sesuatu. Mulailah segala sesuatu dengan berharap dan minta pertolongan Tuhan. Libatkan Tuhan yang utama dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam keluarga, dalam negara bangsa ini. Utamakan Yesus. Maka kemenangan akan kita peroleh. Tetapi ketika kita menempatkan Yesus di belakang, jangan harap ada kemenangan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, mengapa mereka dan kita dikalahkan oleh masalah? Di ayatnya yang ke-41, kita loncat di ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saya mau katakan bahwa ini yang menjadi penyebab manusia, orang percaya dan tidak terkecuali hamba-hamba Tuhan dikalahkan oleh masalah karena mereka kurang akan pengenalan akan Tuhan. Padahal murid-murid ini sudah lama ikut Tuhan, katakanlah mereka sudah ikut 3 tahun atau 2 tahun setengah. Tetapi mereka belum tahu siapa Yesus ini. Demikian juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Mengapa kita dikalahkan oleh masalah? Kita kurang pengenalan akan Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas, kesaksian, pengalaman hidup iman kita dengan jelas bagaimana Tuhan terlibat terus dalam hidup kita. Tapi kita masih bertanya-tanya, siapa Tuhan? Makanya kita terus mencari siapa yang benar. Ketika kebangkitan ini kita alami, kita masih memperdebatkan tentang benarkah yang bangkit itu Yesus. Ini yang menjadi penyebab kekalahan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita kurang percaya, ketika kita tempatkan Tuhan di belakang, dan ketika kita kurang pengenalan akan Tuhan, yang terjadi apa? Di ayatnya yang ke-38, coba ayat 37. Kita perhatikan di ayatnya yang ke-37. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, saudara-saudara, mari kita akan melihat
bagaimana perbedaan ketika menghadapi masalah antara Yesus dengan murid-murid. Kali kita perhatikan bagaimana sikap murid-murid ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi masalah. Di ayatnya yang ke-38, pada waktu itu Yesus sedang apa, saudara? Yesus sedang tidur di buritan. Ya, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Kalau saudara mendengar ayat ini, jangan saudara berkata, puji Tuhan Om, puji Tuhan Pak Gembala hari ini, saya diberkati oleh firman Tuhan, saya diteguhkan oleh firman Tuhan. Apa yang diteguhkan? Kalau ada masalah, Tuhan suruh saya tidur gitu ya. Nah, Tuhan menyuruh saya untuk tidur. Jadi jangan Om dorong-dorong saya untuk ke gereja, untuk doa. Karena firman Tuhan hari ini menyuruh saya untuk tidur. Terima kasih. Saya akan terus dengar firman Tuhan tentang yang tidur-tidur begini. Oh ini, kalau ini yang terjadi maka bertobatlah saudara. Ya, saudara-saudara, karena tidur di sini berbicara tentang berserah. Tidur yang dilakukan oleh Yesus ini percaya bahwa dia dinubuatkan bukan mati tenggelam di danau itu, tetapi dia mati disalibkan. Dia mati disalibkan seperti Musa meninggikan ular. Demikian juga anak manusia itu akan ditinggikan. Oleh sebab itu, Yesus berserah. Yesus percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Demikian juga harusnya kita tidak panik. Nah ini ya, tidak panik menghadapi masalah apa saja. Termasuk corona, termasuk bencana-bencana yang lain. Tuhan minta supaya kita tenang dan percaya kepada pertolongan Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa bedanya dengan murid-murid? Ya, kalau murid-murid berkata begini, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepada Yesus, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Para murid dan termasuk kita, bisanya hanya menyalahkan Tuhan. Bisanya hanya menuduh Tuhan. Tuhan, kalau keadaanku seperti ini, apakah engkau tidak peduli dengan aku? Aku sudah berdoa, aku sudah setia ibadah, aku bahkan setia memberi perpuluhan. Mengapa keadaan seperti ini? Kita selalu berkata, Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak tahu dengan apa yang saya alami. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bukan Tuhan tidak peduli, tetapi kitalah yang tidak peduli. Bagaimana mereka bisa peduli sama Tuhan? Mereka membawa Yesus, mereka menempatkan Yesus di belakang, itu tanda murid-murid yang tidak peduli. Tetapi Tuhan peduli dan mengerti keadaan kita. Amin. Tuhan mengerti dan peduli kita. Apapun keadaan kita hari-hari ini, Tuhan mengerti dan peduli. Kita saja yang membelakangi Tuhan. Kita saja yang tidak percaya kepada apa yang Tuhan katakan kepada kita.